Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Renda Dwi Samiaji. Saya dari mahasiswa Universitas Sultan Agung Tirtayasa, jurusan Ilmu Komunikasi, konsentrasi jurnalistik. Jadi kali ini saya ingin ngobrol langsung dengan petugas profesional dalam jurnalistik, yaitu Bang Barudin. Dia dari media Majalah Teras dan organisasinya PWI di bidang seksi olahraga. Dan Bang Barudin ini sudah lama bekerja menjadi wartawan selama 4 tahun. Sebelumnya beliau adalah Bang Barudin. Jadi gini Bang, ya. Biar nggak takut kali ya, biar nggak langsung ke menuju pembahasan gitu ya. Jadi cerita awalnya Abang terjun ke jurnalistik itu dan menjadi petugas profesional itu bagaimana Bang? Awalnya jadi wartawan ya, yang lambat kerja. Karena emang saya dari dulu emang suka nulis sih. Daripada ngomong, daripada berbicara, emang suka nulis. Awalnya nulis berita, ya awal pasti kurang bagus ya, rada ya masih belum dikatakan berita yang layak tayang dulu kan. Soalnya saya basicnya dari sekolah itu nulis cerpen. Tapi lama-kelamaan jadi semakin oke. Dari wartawan 2 tahun terus jadi editor. Jadi dari wartawan ke editornya. Editor nulis bukan editor editing gitu. Yeah. Jadi ada berita wartawan kan diedit dulu sama editor. Jadi otomatis kan dari wartawan ke editor kan ada perkembangan nulis kan. Yeah. Dari yang tadinya bikin berita, sekarang ngedit berita orang. Jadi awalnya tuh kayak suka nulis, bikin berita gitu, terus terjun menjadi petugas profesional, malah jadi editor yang berita-berita. Pernah nggak sih sebelum menjadi petugas nih, sebelum menjadi wartawan, ikut kayak pelatihan jurnalistik gitu? Kalau setelah jadi jurnalis sering. Tapi kalau sebelum jadi jurnalis belum pernah. Tapi kalau pas waktu setelah jadi wartawan itu sering sama Dewan Pers, sama ya sering lah. Termasuk pelatihan jurnalistik korupsi. Jadi kebanyakan jurnalis itu di situ kebanyakan yang bukan salah kaprah tapi salah ada salah paham gitu tuh. Kayak ABC. Berarti nggak ada pelatihan tuh, jadi langsung aja terjun ke menjadi wartawan gitu dan baru itu apa? Kalau jadi wartawannya kita di kantor dulu, diajarin dulu sebulan sama wartawan profesional, baru kita dilepas. Saya dulu ditemenin itu sekitar 3 bulan sama yang profesional. Jadi pertama masuk nggak boleh sendiri, harus ditemenin yang sudah lama. Selama 3 bulan itu ditemenin, jadi membimbing saya di lapangan itu gimana. Baru kalau saya udah mandiri, udah bisa, baru dilepas. Pengalaman yang paling berkesan selama 4 tahun nih menjadi wartawan gitu. Pengalaman saya tuh saya tuh suka traveling ya. Jadi kalau wartawan saya sukanya karena suka berkesan ya. Suka keluar kota gratis gitu sih. Kan karena saya juga di ketua siwo di bagian siwo. Jadi ada kernas, ada acara-acara gitu, acara-acara nasional, jadi saya mewakili gitu. Ya itu enaknya kita bisa liburan gratis dikasih duit gitu. Kasih duit jalan-jalan gitu. Iya. Ilmunya nambah gitu kan.
Apa pernah nggak sih abang kayak mempost kegiatan abang gitu di sosial media abang sendiri? Beritanya, Iya. berita ya jarang sih, tapi pernah. Karena media sosial saya jarang aktif di media sosial sendiri ya. Paling kalau sosmed itu ngupload foto kegiatan saya. Oh, cuma foto kegiatan, nggak pernah Foto kegiatan apa namanya? Seluar dari jurnalistik lah. Kalau jurnalistik kan saya cukup di media saya gitu. Oh. Karena kalau di media akun pribadi saya ya buat buat informasi kegiatan pribadi saya gitu di luar pekerjaan. Nah, jadi kayak ngomongin media sosial nih, kan banyak sekarang media-media cetak yang pindah ke Media online. ya ke media online gitu. Nah, pendapat abang tentang penggunaan aplikasi berita itu bagaimana? Ya, media online bagus sih karena cepet kan. Media online tuh lebih cepat kan daripada media cetak. Karena media cetak itu kan nunggu besok baru ada kan. Permasalahan gini, kenapa sekarang maraknya media online daripada media cetak? Media cetak itu biayanya besar, produksinya besar, sedangkan kemajuan era digitalisasinya besar. Bukan karena media cetak berpindah ke online, tapi memang biaya produksinya semakin mahal. Terus media online biaya produksinya lebih murah kan, ya kan? Jadi terus lebih cepat. Sekarang orang megang HP, siapa sih yang sekarang yang nggak punya smartphone gitu kan? Jadi tinggal klik-klik. Karena itu jadi media cetak turun. Banyak yang gulung tikar juga di Banten juga kan, banyak yang gulung tikar gitu. Hanya beberapa aja gitu. Karena ya itu medianya semakin banyak, tapi kuenya itu segitu-gitu aja, bahkan berkurang. Makanya media cetak sekarang bertransformasi ke media online itu emang sudah terpikirkan sih dari awal, sudah banyak terpikirkan. Jadi bukan bangkrut, jadi ya kadang dari ke cetak ke online gitu. Kayak meningkatkan minat baca kan menurut abang untuk kaum milenial sekarang itu? Ya pasti lah, karena kan kalau milenial pasti, karena mereka kan kaum milenial pasti nggak lepas dari gadget ya namanya. Sedangkan kalau milenial itu jarang beli koran kan. Kalau beli koran itu kan bapak-bapak mayoritas kan. Itu. Jadi ya secara nggak langsung ya kaum milenial jadi rajin membaca di media online gitu. Apalagi sekarang media online kan bisa diteruskan di media sosial manapun, mau Facebook, mau Instagram. Jadi kebanyakan emang kalau kaum milenial emang dari sosial media kan, diterusin dari media online diterusin ke sosial media. Jarang-jarang sih kalau kaum milenial langsung menuju ke media online langsung tuh, ya kan? Oke Bang, kan banyak nih berita sekarang yang mengangkat tentang lifestyle gitu, gaya hidup artis tuh. Pendapat abang tentang maraknya berita memiliki konten kehidupan pribadi seperti artis itu gimana? Sebenarnya kalau berita lifestyle dari dulu juga ada ya, cuman kan masih dalam batas wajar. Kalau sekarang kan ya kalau buat artis ya sebenarnya ada melanggar kode etik jurnalistiknya. Cuman ya mau gimana lagi, si artisnya juga butuh kan ya, butuh publikasi gitu kan, agar namanya naik gitu kan. Iya, biar laku gitu. Jadi sebenarnya ya mau gimana lagi. Di sisi lain sebenarnya mengekspos secara pribadi gitu sebenarnya nggak boleh. Cuman ya
Kalau nggak boleh, cuman ya kalau mereka yang mau ya nggak apa-apa sih. Cuman kurang etis aja gitu. Kehidupan pribadinya diumbar-umbar sampai ke dalam itu udah nggak wajar. Contoh misalkan ada kasus nih apa namanya kasus dulu tuh Aki J ya, anaknya Ahmad Dhani itu Iya. akan nabrak truk itu kan. Iya. Itu kan si Aki J itu kan apa namanya masih di bawah umur kan, Iya. masih di bawah umur. Nah di media itu sebenarnya kalau masih di bawah umur nggak boleh nyantumin nama asli, cukup inisial aja. Tapi kenyataannya kan banyak nama asli Abdul Qadir Jailani gitu. Sebenarnya nggak boleh, cukup inisial. Jadi banyak yang ini sih, ya gitu, banyak yang belum paham, nggak tahu emang apa gitu tuh. Tapi berhubung karena Ahmad Dhani-nya juga sok-sok aja gitu kan, soalnya ya udah melanggar kode etik bersama-sama itu. Oh jadi kayak tergantung dari pemirsanya aja kali ya. Iya. Kayak Dia sebenarnya nggak boleh dalam kode etik jalan situ, nggak boleh kayak gitu tuh. Ngasih nama asli gitu tuh, apa namanya? Ya kan pelaku masih di bawah umur. Takutnya tuh gini, takutnya orang yang ditabrak si Aki J meninggal itu kan masih ada anaknya, takutnya balas dendam atau apa kan, tahu gitu. Berhubung dia artis sih, karena artis mungkin jadi tulis Abdul Qadir Jailani. Walaupun kalau nggak artis, kalau nggak artis sih iya, orang mungkin inisialnya doang kan. Berhubung dia artis, ditulis Abdul Qadir Jailani gitu, Yeah. biar beritanya ngakak gitu. Negara kita ini kan menganut pemerintahan demokrasi ya. Pendapat abang tentang kebebasan berkreasi berbicara di media sosial itu, khususnya berita online itu, menurut abang penting? Penting. Alasannya? Ya penting lah. Karena gini loh, media sekarang. Aduh, saya agak nggak enak nih ngomongnya. Aduh, media sekarang. Bohong lah kalau media sekarang itu independen. Mana ada sekarang media independen? Semua itu tergantung siapa yang bayar dan yang dibela, gitu ya. Ya kan? Media kitanya juga kan. Jadi untuk memperbaiki diri lah. Ya walaupun kritiknya apapun, ya di media sekarang bisnis nomor satu, bukan tulisan nomor satu. Kalau dulu sih iya mungkin. Kalau dulu ya, tapi sekarang kayaknya susah banget. Yang kita independen tuh kayak bakalan bangkrut. Sulit bertahan. Sulit. Jadi ya gitu. Di mana siapa yang bayar itu yang dibela, siapa yang gitu. Ya udah hukum alam sih ya. Hukum alam berat juga berarti. Jadi kritik itu sebenarnya membangun juga yang negatif itu ke medianya, karena media juga kan ya kepentingannya kan, ngurusin kepentingannya, berita itu kan ngurusin kepentingan medianya, dia siapa yang bayar atau apa gitu. Tapi kan kayak tiada batasan untuk berekspresi di dalam media sosial itu kan, banyak juga orang yang memandang buruk komentar bukan memandang buruk ya, komentar buruk gitu ya. Terus pendapat abang tentang komentar buruk warganet itu? Komentar buruknya apa nih? Emang komentar buruk negatif yang cuma caci maki, atau yang berita negatif buruk tapi ada kritikan, yang mana nih? Kayak menuju ke seseorang itu yang ditulis di dalam itu juga. Kayak yang maki-maki gitu Ya. ya, maki-maki nggak jelas, nggak ngasih. Ya itu maksudnya. Ya itu sebenarnya apa namanya, tergantung orang sih, tergantung orang yang maki-maki itu ya. Menurut saya itu nggak bagus kalau maki-maki ke orang apa, ke korban atau ke narasumber ya, ke narasumber lah orang atau ke medianya.
kalau komentarnya cuma maki-maki doang ya nggak bagus juga. Tapi sekarang kan udah ada undang-undang IT kan, kalau misalkan yang tersinggung ya monggo dilaporkan, nggak apa-apa. Selagi kalau kitanya tersinggung banget atau dia ngeluarin yang kata-kata fitnah atau apa ya dilaporkan saja. Tapi selagi komen jeleknya itu kritik, ya itu justru untuk membangun kita gitu. Jadi nggak apa-apa kalau yang itu. Tapi kalau yang cuma cacian makian ya kita harus legowo aja lah, sabar lah. Banyaknya juga orang-orang yang berkomentar nih tentang yang buruk segala hal itu menggunakan akun anonim. Itu dia. Cara merekamnya pun kan susah ya Bang, ya, karena ya orang sembarang aja disuruh pakai profil orang gitu. Ya gitu. Gimana ya? Ini nih akun bodong nih. Kesel juga saya sih. Karena akun saya juga pernah dibajak buat kepentingan siapa gitu. Buat saya akun saya dibajak dulu. Komentar yang jelek-jelek gitu. Tapi alhamdulillah udah di ini. Ya, ini sih kata saya akun anonim ini harusnya ya pemilik Facebook atau segala macam yang akun anonim itu robot atau apa ya dihapus lah gitu ya. Jangan terus-terusan, karena sebenarnya itu yang bikin kita pecah. Akun-akun kayak gitu nggak jelas kan, mereka juga sebenarnya nutupin identitas kan, jadi mereka juga sebenarnya agak was-was juga, takut, makanya pakai akun anonim gitu kan. Ya kalau untuk jalan keluar untuk masalah akun anonim saya bukan ininya. Saya juga nggak bisa apa-apa itu kan, karena saya juga punya kan akun second akun kan. akun tersembunyi. Biasanya emang buat mata atau apa gitu. Kalau akun pribadi ini kan ya tahu sendiri lah. Iya. Abang juga pasti kayak punya kan. Saya nggak punya. Cuman kalau saya akun anonim cuman buat pantauan doang kan, bukan untuk caci maki ya. Kalau pantauan doang sih nggak apa-apa, asal jangan untuk ya caci maki atau apa nih. Pesan abang Ya. untuk warganet yang suka baca berita online gitu. Ini penting ya. Ya. Media online ataupun media cetak itu kan ada yang diverifikasi Dewan Pers, ada yang belum kan. Nah, sekarang itu kan marak hoax, ya kan. Nah, gimana supaya kita terhindar dari berita hoax? Kita lihat dulu medianya, media online ya. Ini sudah terverifikasi sama Dewan Pers belum? Caranya gimana? Caranya buka website Dewan Pers di HP bisa, Dewan Pers, terus di situ ada media yang sudah terverifikasi. Misalkan tirto.id, tulis tirto.id. Di situ kalau ada misalnya terverifikasi, berarti dia udah terverifikasi, udah layak gitu. Tapi kalau belum ada, berarti itu yang nggak usah dikonsumsi beritanya. Kebanyakan kayak gitu. Pertama, kita kalau mau baca media online, medianya kita cek dulu di website Dewan Pers, ada nggak nih? Gitu. Kalau ada, berarti ini pasti beritanya dari valid lah. Karena kalau media yang udah terverifikasi itu nggak mungkin beritanya yang asal-asalan, yang hoax itu nggak mungkin, karena bisa dicabut atau segala macam itu. Dan bisa dirubah-rubah ya karena online dan cepat. Mungkin udah kali Bang ya. Oh iya. Udah gitu aja kali. Makasih banyak sih Bang udah meluangkan waktunya Bang. Terima kasih banyak. Terima kasih. Mungkin sekian dari obrolan kita.
Terima kasih. If this is apocalypse.